Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya atas nama Muhammad Nil Makarim dengan NIM 210201110044. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fatwa dalam lintas sejarah. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu fatwa. Nah, fatwa adalah pendapat atau penilaian hukum yang dikeluarkan oleh seseorang cendekiawan muslim yang terkemuka atau seseorang otoritas agama tentang isu tertentu. Selanjutnya, kita langsung aja ke materi mengenai fatwa dalam lintas sejarah. Nah, fatwa akrab kali menjadi medan wacana para ulama usul fikih dalam karya-karya monumental. Nah, dalam perspektif para ulama usul fikih, fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan mustahil sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan mustafti pada suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Oke, lanjut pada fatwa pada masa sahabat. Nah, di periode sahabat ini, kaum muslimin telah memiliki rujukan hukum syariat yang sempurna berupa Al-Quran dan hadis Rasul. Nah, kemudian mereka para sahabat menggunakan ijma dan qiyas untuk dicampurkan dengan adat istiadat dan peraturan yang ada di berbagai daerah yang bernaungan di bawah Islam. Untuk mengenai fatwa di masa sahabat ini, yang pertama mulai dari masa Abu Bakar. Nah, ketika Nabi wafat, hampir terjadi perebutan kekuasaan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin pasca wafatnya Nabi. Nah, persoalan hukum yang tercatat dalam sejarah pada masa pemerintahan Abu Bakar adalah persoalan waris. Nah, pada saat itu diceritakan seseorang nenek datang menanyakan peraturan hukum tentang hak waris. Nah, masalah lain muncul ketika sebagai umat Islam keberatan dengan pembayaran zakat. Abu Bakar memerintahkan agar para pemberontak ini dimusnahkan karena dianggap murtad. Namun Umar bin Khattab menolaknya karena menurutnya mereka tetap beragama Islam karena mengucapkan syahadat. Setelah penjelasan kepada Abu Bakar, para sahabat akhirnya menyetujui dan menerima keputusan tersebut. Selanjutnya mengenai pada masa Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab terpilih menjadi pemimpin berkat sistem pelatihan dan rekomendasi calon dari Abu Bakar. Dalam masa Umar bin Khattab ini, Umar bin Khattab memerintah selama 13 tahun dengan kemajuan pesat terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Terbukti dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan umat Islam tidak lagi mencakup jazirah Arab tetapi melampaui batas-batas semenanjung tersebut seperti Yaman, Mesir, Suriah hingga Persia. Nah, dalam istihad, Umar bin Khattab sangat terkenal dengan istihad pribadinya. Istihad Umar bin Khattab unggul karena inovatif, kekinian, dan memberikan solusi untuk menghadapi tantangan-tantangan baru yang muncul di masyarakat akibat asimilasi budaya yang terjadi akibat perluasan Islam. Bahkan pada masa Islam setelah Umar, mereka menjadi pemimpin kelompok yang banyak menggunakan akal dalam menerapkan syariat Islam. Selanjutnya pada masa Utsman bin Khattab. Pada masa Utsman bin Khattab di sini untuk masalah fatwa tidak terlalu terlihat seperti pada masa Umar bin Khattab. Karena pada masa Utsman bin Affan ini pemerintahannya terlalu fokus pada hal ibadah. Jadi tidak mengurus mengenai fatwa. Yang mengenai fatwa pada masa Ali bin Abi Thalib. Di sini Ali bin Abi Thalib mengganti Utsman bin Affan setelah Utsman meninggal karena ditikam pemberontak. Nah, ketika dia memerintah, dia punya dua hal yang harus dilakukan. Keduanya sangat sulit dan dia harus memilih salah satu di antaranya, menyelidiki dan menghukum pembunuh Utsman. Ali memilih kedua meski tentu ia bermusuhan dengan keluarga Utsman karena hanya saudari laki-laki Utsman yang merupakan pejabat yang diberhentikan oleh Ali. Oke, selanjutnya fatwa pada zaman tabi'in. Secara keseluruhan, kebiasaan fatwa dan hukum pada masa tabi'in kurang lebih masih sama dengan masa sahabat. Meskipun mereka sedapat mungkin terikat pada metodologi sahabat. Mereka terkadang sangat tergantung pada ar-roi dalam
membuat keputusan dan peraturan hukum. Nah, pada masa tabi'in ini, keputusan fatwa dan hukum pada masa ini digunakan sebagai dokumen manipulatif oleh kelas penguasa untuk membenarkan kebijakan yang diambil. Nah, menghadapi sudut pandang ini, para ulama punya sikap untuk tidak mendekati kelas penguasa. Keadaannya sangat berbeda dengan apa yang terjadi pada masa para sahabat, di mana pendapat para ulama selalu dihormati dan disambut baik. Faktanya, pada masa tabi'in ini, mereka juga berkontribusi terhadap pembangunan negara sesuai dengan kerangka syariat Islam dan sebagainya. Selanjutnya, yaitu fatwa pada masa kolonial. Fatwa pada masa kolonial, selama masa kolonial di Indonesia, terutama di bawah pemerintahan Belanda khususnya gitu. Fatwa-fatwa juga dikeluarkan oleh ulama-ulama lokal. Namun pengaruhnya dan lingkupnya seringkali terbatas pada masyarakat muslim setempat yang tidak selalu diakui oleh pemerintah kolonial. Dan juga pada masa kolonial, yakni Belanda memperkenalkan undang-undang sekuler yang mengatur banyak aspek kehidupan termasuk dalam hal hukum dan agama. Ya, meskipun demikian, institusi-institusi Islam tetap berperan penting dalam masyarakat dan fatwa-fatwa tetap dikeluarkan untuk memandu umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.